Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi yang ada di tema 3. Ya, yaitu kita akan bahas tentang tempat hidup tanaman. Perhatikan, tentunya di dunia ini ya banyak sekali jenis tanaman. Ya, dan semua jenis tanaman memiliki ciri khas tempat hidup yang berbeda-beda. Ya, di sini dijelaskan contohnya ada dua jenis tanaman yang berbeda. Yang pertama ada padi, yang kedua ada teh. Dua tanaman ini memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Contohnya jika padi ya dapat hidup di suhu dengan rata-rata 23 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman teh dapat tumbuh dengan baik jika di suhu 13 derajat sampai 15 derajat Celcius. Ketinggiannya juga berbeda. Jika tanaman padi bisa ditanam antara ketinggian 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk tanaman teh itu dapat tumbuh dengan baik jika ketinggiannya di atas 2000 meter di atas permukaan laut ya, atau di ketinggian yang cukup tinggi ya. Dan ini juga disebutkan bahwa ini harus memiliki jumlah air yang sangat banyak, sehingga di sini dijelaskan curah hujannya minimal 2000 meter kubik ya. Jadi ini adalah ciri-cirinya. Jadi maaf ya, ini tadi salah. Yang ini ketinggiannya 0 sampai 1500. Kalau ini ketinggiannya itu biasanya di daerah perbukitan ya, yang suhunya sangat dingin baru bisa tumbuh dengan baik. Dan ini juga membutuhkan pengairan dalam jumlah banyak ya. Lalu yang lainnya yaitu jika padi membutuhkan 23 derajat Celcius untuk tumbuh dengan baik. Tapi pada tanaman teh itu jika suhunya lebih dari 30 derajat maka pertumbuhannya akan mengalami perlambatan atau mengalami gangguan ya. Jadi ini adalah perbedaan tempat hidup dari dua jenis tanaman yang berbeda. Tentunya kalian bisa menyebutkan jenis tanaman yang lainnya terkait dengan ini. Contohnya ada namanya tanaman kopi ya, tentunya itu juga termasuk tanaman yang bisa berkembang dengan baik di daratan tinggi ya. Lalu ada namanya kelapa, itu biasanya tumbuh dengan baik ketika di daerah pantai dan seterusnya. Jadi tiap daerah memiliki jenis tanaman yang berbeda-beda terkait dengan lokasinya. Oke, berdasarkan itu nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya terkait dengan tanaman teh dan tanaman padi, terkait dengan perbedaan tempat hidup kedua jenis tanaman tersebut ya. Selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan ya. Jadi kita kemarin sudah membahas banyak sekali manfaat tumbuhan. Ada yang kita konsumsi ya, ada juga yang bisa digunakan untuk membangun rumah, ada juga yang bisa digunakan untuk membuat pakaian, contohnya tanaman kapas ya. Maka kali ini kita akan bahas ternyata tanaman itu bisa juga menjadi karya seni, yaitu dengan cara menggunakan kolase ya. Jadi kita sering sekali ketika kita ingin buat kolase, kita bisa menggunakan dedaunan, biji-bijian, dan itu semua berasal dari tumbuhan ya. Ketika kita kolase tentunya kita ada keindahan seni di situ. Maka muncul namanya apresiasi seni, di mana apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Jadi ketika kita menilai suatu seni, maka kita sedang melakukan apresiasi terhadap seni ya. Dalam apresiasi seni ini kita bisa melihat dari unsur keindahannya, coraknya, warnanya, dan lain-lain. Jadi ini adalah tentang apresiasi seni. Selanjutnya yaitu menaksirkan bilangan pecahan. Perhatikan di sini ada 3 buah karung. Yang pertama beratnya 8, 1/5 kg. Yang kedua 5, 3/4 kg. Yang ketiga 4, 2/3 kg ya. Dari sini nanti kalian bisa taksirkan dekat kemana ya. Jadi semacam ini caranya. 8 1/5 itu cenderung dekatnya ke berapa? Yaitu cenderung dekatnya ke angka 8. Jadi kalau kita bulatkan ini menjadi 8 ya. 5 3/4. 3/4 cenderung mendekati 1. Maka 5 kita bisa bulatkan menjadi 6. Kalau kita bulatkan satuan ya. 4 2/3 itu 2/3 lebih dekat ke 1. Maka ini menjadi 5. Jadi kalau kita bulatkan kesatuan maka ini bentuknya 8 6 5 ya. Jadi pembulatannya semacam itu. Jadi kita bulatkan kesatuan terdekatnya ya.
Nah, berdasarkan pembulatan yang tadi Ustadz jelaskan, kalian bisa mengisi ini ya, yaitu taksikan berat karung A dan B jika digabungkan. Artinya berat karung A dan B kalau ditambah hasilnya berapa. Ustadz kasih contoh. Tadi kan ini kita bulatkan menjadi 8, yang ini kita bulatkan menjadi 6. Maka 8 tambah 6 kita bulatkan menjadi 14 kg. Jadi ini 14 kg. Oke, untuk yang lainnya nanti kalian sebutkan yang kalian jawab seperti yang tadi Ustadz jelaskan ya. Selanjutnya, nah ini juga ada, sama nanti kalian jelaskan. Jika ada kata selisih, maka banyak dikurangi sedikit. Contohnya semacam ini. Selisih berat karung A dan B, maka karung A dan B ini 8, ini tadi 6. Maka selisihnya 8 diambil 6 sama dengan 2. Maka selisihnya adalah 2 kg. Jadi semacam itu ya. Oke, di sini juga ada terkait dengan itu. Contohnya semacam ini. 1/10 itu cenderung dekat ke 0. Makanya kalau ada 1/10, maka bisa dituliskan dengan 5. Contohnya ini juga ada. Misalnya ada 3 1/10. Kalau kita bulatkan kesatuan terdekat, maka mendekati angka 3. Ya, jadi kenapa? Karena 1/10 cenderung ke angka 0. Lalu jika kita mau bulatkan 4/5, itu 4/5 cenderung ke angka 1. Maka kalau kita bulatkan 2/4/5, ya maka cenderung mendekati angka 3. Kenapa 3? Karena 4/5 cenderung ke angka 1. Jadi semacam itu. Ya, jadi kita bisa mengetahui dari sini. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat yang kemarin, yaitu tentang acuan membuat pecahan yang kemarin pada waktu kemarin saya sudah jelaskan. Ya, ini juga sama ya. Jadi ini kalau misalnya dibulatkan ke dalam bentuk pecahannya semacam apa, maka semacam ini. 6 4/10. 4/10 cenderung mendekati angka setengah, ya, atau 5/10. Maka 6 4/10 kalau kita bulatkan atau kita taksikan menuju ke pecahan, maka hasilnya adalah 6,5. Lalu 2 9/10. 9/10 itu sangat mendekati angka 1. Maka kalau 2 9/10 kita bulatkan, maka mendekati angka 3. Ya, jadi semacam ini. Ya. Nah, jadi ini adalah nilai pembulatan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, coba nanti kalian bulatkan ya dengan menggunakan taksikan penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Jadi kalian pakai sistem pendekatan taksikan seperti tadi. Saya kasih contoh satu ya. 1/4 itu cenderung ke angka 1. Cenderung ke angka 0. Maka ini menjadi 2 ditambah ini 1/3 sama 1/3 cenderung ke angka 0. Maka ini kalau kita bulatkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi semacam itu pembulatannya. Oke, ini nanti sama kecuali yang ini ya. Ini 3/4, ini cenderung ke angka 1. Maka ini 4 tambah 1 5 dikurangi 2 sama dengan 3 ya, jadi semacam itu. Kalau ini 1/4 cenderung ke angka 0 ditambah 1/3 cenderung ke angka 0, maka ini cenderung ke angka 1, jawabannya 1. Kalau ini 2 1/4 cenderung ke angka 0, maka ini tinggal 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi semacam itu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan wawancara. Tentunya kalian pernah dengar apa itu wawancara? Wawancara itu yaitu mencari informasi dari orang lain dengan menggunakan beberapa pertanyaan ya. Sebelum wawancara, maka kita harus mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan bertanya pada orang yang tepat sesuai dengan tema yang ingin kita pelajari ya. Nah, di sini dijelaskan agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal penting berikut. Jadi sebelum wawancara ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama yaitu hal sebelum wawancara, ketika wawancara, dan setelah wawancara. Apa saja itu? Perhatikan. Sebelum wawancara, maka yang perlu kalian lakukan adalah minimal buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancara. Ya, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian yang sopan, berbicara dan bersifat santun, menyiapkan data pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba, artinya menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak
selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, itu minimal kalian pahami pertanyaan tersebut sehingga nanti kalian bisa lancar dalam wawancara ya. Setelah itu ketika wawancara, maka apa saja yang kita lakukan? Di sini ada 13 hal yang perlu kita perhatikan ketika wawancara. Ustadz bacakan sebagian ya. Yaitu yang pertama, sebelum wawancara, perkenalkan diri. Sebelum wawancara, sampaikan tujuannya. Lalu setelah itu mewawancara dengan ringan terlebih dahulu, pertanyaan yang biasa dan seterusnya. Nanti kalian baca lebih lanjut ya. Yang ketiga yaitu pasca wawancara atau setelah wawancara, maka yang pertama kali lakukan yaitu mohon diri atau permisi. Lalu jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Lalu yang ketiga, pemohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ketika dalam wawancara. Jadi ini 3 hal ini harus diperhatikan ketika setelah selesai wawancara pada seseorang ya. Oke, itu tadi materi pada siang hari ini. Jangan lupa nanti latihannya dikerjakan dengan baik ya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.